38 Hendra. Kini Gena dan Ellie menatap nyonya mereka sedang lahap makan. Sudah hampir 2 jam mereka memperhatikan nyonya mereka yang sedang makan, namun air matanya terus menetes. Nyonya sudah terlalu banyak makan, nanti nyonya muntah, ucap Ellie khawatir. Tidak akan, kalian mengapa duduk di bawah? Ucap Raina menatap Ellie dan Gena yang duduk di bawah. Tidak apa-apa nyonya, nyonya saja di atas, ucap Ellie lembut. Jika kalian di bawah maka aku akan di bawah. Nyonya kami sudah biasa di bawah, lagi pula kita bertiga tidak akan muat di atas. Kalau begitu aku saja yang di bawah, lagi pula ini kamar kalian. Tidak nyonya, nyonya saja di atas, ucap Ellie. Kalian, dengarkan aku. Dulu aku juga seperti kalian seorang pelayan. Sekarang saja aku berlagak seperti seorang bos karena si kadalair mesum. Nyonya tidak ingin pindah saja? Ke kamar nyonya di sana jauh lebih nyaman, ucap Gena. Bagaimana jika kita tukeran kalian di sana aku di sini? Ucap Raina tersenyum. Hah? Tidak. Baiklah nyonya kita tidur bertiga, ucap Gena merasa ngeri dengan ucapan Raina. Ellie aku pinjam telepon genggammu, ucap Raina. Nyonya mau apa? Ujar Ellie. Nonton. Kenapa kita gak nonton di kamar nyonya biar kami temani? Ucap Gena. Apa kalian membenciku di sini? Tidak nyonya, kami hanya tidak ingin kau merasa tidak nyaman di sini. Biarkan aku di sini malam ini, aku lelah jika harus bertemu kadalair itu, ucap Raina kini membaringkan tubuhnya. Ellie dan Gena membersihkan bekas makan Raina, membiarkan nyonya mereka istirahat di kasur mereka. Luarnya aja keras, dalamnya rapuh, bisik Gena kepada Ellie. Gena, besok kita akan ke dokter kulit untuk memeriksa kondisi wajahmu. Kau harus memeriksa keadaan wajahmu. Sekalian besok kalian berdua temani aku jalan-jalan. Aku akan membelikan kalian apapun, ucap Raina kini kembali memejamkan matanya. Gena menemani Raina yang sedang tertidur, sedangkan Ellie harus memberi kabar kepada Elvano, karena Elvano yang memintanya. Bagaimana dia? Ucap Elvano kini berbicara dengan Ellie. Nyonya sedang tidur tuan, kami sudah memintanya untuk kembali ke kamar tuan dan nyonya, tapi nyonya katakan dia tidak ingin bertemu tuan. Ucap Ellie menundukkan kepalanya karena tidak berani menatap wajah Elvano. Ah, monyet kecil itu keras kepala sekali, pekik Elvano. Tetap jaga dan perhatikan dia, besok kasur kalian ganti dengan yang terbaru dan pasang pendingin ruangan di kamar kalian, ucap Elvano kepada Ellie terus pergi meninggalkan Ellie. Susahnya hidup di antara majikan yang susah menjelaskan perasaannya, ucap Ellie dalam hati. Pagi pun menyinari kediaman mansion Beethoven. Raina masih tertidur pulas di kamar pelayannya itu. Gena dan Ellie salut melihat bos mereka yang tertidur pulas di kamar mereka. Nyonya, ya, sudah pagi, ucap Gena membangunkan Raina. Sebentar lagi, kalian coba lihat apakah kadalair masih ada di sana. Jika tidak ada aku akan ke sana, ucap Raina, dan itu didengar oleh Elvano yang tengah menguping di depan pintu kamar Ellie dan Gena. Elvano langsung membuka pintu itu pelan. Melihat Raina yang masih terbaring, dia pun menggendong tubuh istrinya itu, seperti membawa karung beras. Abang Satet, mau apa kau kesini? Ellie, Gena tolong aku dicuri kadalair mesum, teriak Raina, namun Gena dan Ellie hanya menggelengkan kepala mereka, melihat tingkah bos mereka yang memang selalu menjadi pusat perhatian seluruh mansion. Raina tahu mau sekuat apapun dia berteriak tidak akan ada yang bisa membantunya lepas dari Elvano. Elvano membawa istrinya itu menuju kamar. Dia sengaja tidak menggunakan lift agar bisa lebih lama mendekap tubuh istrinya itu. Raina memutuskan untuk diam sepanjang jalan. Mengapa kau harus tidur di sana? Kau tahu aku tidak bisa tidur semalaman memikirkanmu, ucap Elvano terus membawa istrinya. Namun Raina terus diam. Inilah hal yang paling ditakuti oleh Elvano adalah ketika Raina terdiam.
Elvano lebih menyukai Raina yang selalu berbicara. Meskipun terkesan barbar, gak jelas dan tengilnya membuat orang-orang frustasi, tapi itulah yang membuat Elvano merasa memiliki warna dalam hidupnya. Ketika Raina diam, maka Elvano harus berpikir keras untuk mengetahui apa mau dari istrinya itu. Elvano membuka pintu kamarnya, meletakkan Raina di atas ranjang mereka, kemudian Elvano berbaring sambil memeluk tubuh Raina. "Mengapa kau pergi ke sana? Di sini kau jauh lebih nyaman," bisik Elvano kepada Raina. "Berbicaralah. Aku tidak suka melihatmu diam, Raina," ucap Elvano memenamkan wajahnya di ceruk leher Raina. Raina terus diam tanpa berbicara sepatah kata pun. "Sayang, ayo pergi kita jalan-jalan, atau kau ingin berbelanja? Atau kau ingin makan? Ayo, aku akan libur hari ini untukmu," ucap Elvano mencoba untuk membujuk istrinya. Raina hanya diam tanpa menjawab apapun. Kemudian dia melepas pelukan Elvano, berjalan menuju kamar mandi. Raina dengan cepat mengambil pakaiannya dan membawa ke kamar mandi. Raina meninggalkan Elvano yang kini frustasi dengan sikap dan tingkah Raina. "Astaga, mengapa kau marah seperti itu, Raina?" teriak Elvano frustasi. Di kamar mandi Raina terus mengumpat. "Blah, blah, blah. Dia kira apaan? Masa dia tidak bisa membedakan wangi tubuhku? Jelas-jelas hanya aku yang memakai sabut, body care, dan parfum aroma soft baby. Menjijikan. Bisa-bisanya dia seperti itu. Dan ya, lehernya sudah ternodai ikan sapu-sapu, sialan itu," gerutu Raina. Raina kini membersihkan tubuhnya. Memakai pakaiannya saat masuk hidungnya yang tajam dengan aroma makanan kini menatap ke arah meja di ruangan kamar mereka. Hati, pikiran, dan perkataan kini bertentangan karena makanan kesukaannya ada di dalam kamar itu. Dia melihat Elvano yang sedang menyendokkan kepitingnya. Membuat Raina yang masih kesal menghiraukan perkataan Elvano. Raina duduk di kursi meja riasnya, memberikan pelembab pada wajahnya, tidak lupa dia memakai body care miliknya. Dan menggunakan parfum di tubuhnya dengan banyak, seraya mengingatkan Elvano dengan aroma khasnya. Elvano menyadari itu, dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Raina!" panggil Elvano, namun Raina tetap diam. Merasa geram dengan tingkah monyet kecilnya, Elvano kini mendekat ke arah Raina. "Hei! Mengapa kau selalu diam, ha? Berbicaralah sepatah atau dua kata. Jangan membuat orang frustasi karena sikapmu, Raina." "Kau boleh marah, tapi aku tidak suka kau mendiamkan aku," ucap Elvano menarik tangan Raina. Tanpa sengaja Elvano menarik tangan Raina sedikit keras hingga Raina sedikit meringis kesakitan. "Au, haki!" pekik Raina pelan, tapi dia tidak menarik tangannya dan tetap diam. Elvano yang mendengar suara Raina yang kesakitan langsung melepaskan genggamannya. "Kenapa?" "Sakit, maaf, aku terlalu menariknya kuat. Maafkan aku, sayang," ucap Elvano khawatir sambil memeriksa tangan Raina. Raina langsung menghempaskan tangan Elvano. Raina meninggalkan Elvano di kamar itu. Raina membanting pintu kamar itu dengan keras. Elvano yang menatap kepergian Raina, hanya berdecak kesal melihat monyet kecilnya. "Hendra, Hendra!" teriak Raina membuat seisi mansion langsung menatap Raina. Bahkan Elvano keluar dari kamar kala mendengar teriakan Raina. "Ya, Nyonya!" ucap Hendra berlari ketika mendengar Nyonya rumah itu berteriak. "Siapkan mobil, tolong antar aku. Aku ingin membeli parfum baru. Dan tolong suruh pelayan membuang semua body cara dan parfum milikku, aku membenci aroma itu," ucap Raina berteriak. Jelas-jelas Hendra ada di depannya. "Baik, Nyonya," ucap Hendra kepada Raina. Elvano yang menyadari itu semakin frustasi. Bagaimanapun aroma tubuh Raina inilah yang membuat Elvano merasa ingin terus mencium ceruk leher Raina. "Cukup, monyet kecil. Kau tidak akan mengganti semua itu. Aku tidak setuju," ucap Elvano kini bersuara. "Hendra, buang!" teriak Raina. "Jika kau membuangnya, kau yang akan kubuang, Hendra."
ucap Elvano. Hendra, ini perintah, teriak Raina. Hendra, pekik Elvano. Astaga, ini siapa yang mau diurusi kadal atau manyit? Ucap Hendra frustasi sambil menggaruk kepalanya. Dia MN! Teriak Raina dan Elvano berbarengan. Raina dan Elvano saling menatap, tatapan yang berbeda. Raina menatap tajam penuh kekesalan ke arah Elvano, sedangkan Elvano menatap sedih ke arah Raina. Elie, Genaa, kalian sudah beres? Kita akan pergi. Teriak Raina kini menghiraukan Elvano kembali. Hendra, aku ingin ke dokter kulit, terus ke mall dan ke salon. Ucap Raina laporan agar Elvano mendengarnya. Hendra, katakan padanya jangan lama pulang. Ucap Elvano. Hendra, katakan padanya untuk menjauh-jauh dariku. Aku membencinya. Ucap Raina. Hendra, katakan padanya. Dia tidak akan tidur di kamar pelayan nanti. Hendra, katakan padanya agar tidak mengatur hidupku. Hendra? Sudah. Cukup ya, cukup kalian berdua, Nyonya dan Tuan yang terhormat, kalian kan ada di tempat yang sama, apa salahnya ngomong langsung berdua di sini? Mengapa harus Hendra? Hendra? Teriak Hendra frustasi melihat tingkah bosnya. Tidak kakak. Ucap Raina kini berteriak membuat Elvano lagi-lagi merasa pusing dengan tingkah istrinya. Antar kemana saja dia mau, Hendra. Biarkan dia tenang. Ucap Elvano kini memilih mengalah. Raina yang melihat itu merasa bersalah, namun bagi Raina, ini sebanding dengan kesalahan Elvano. Raina pergi turun dari lantai 3 kamar mereka. Sedangkan Gena dan Eli kini bersiap untuk ikut ke tempat yang Raina janjikan. Raina menatap Gena yang memakai masker karena wajahnya yang memerah. Wakari botak, hahaha, aku ada sesuatu untukmu. Ucap Raina kepada Gena mengambil kacamata hitam dari tasnya, kemudian memberikan kepada Raina. Kacamata bermerek LV itu jelas membuat Gena segan untuk menerimanya. Ini terlalu mahal, Nyonya. Ucap Gena menolak. Pakailah, lagi pula kau memerlukan ini, aku khawatir wajah Wakari itu terdengar panasnya matahari, haha. Ucap Raina dengan santai. Tapi Nyonya, pakailah, aku tidak ingin dibantah hari ini. Ucap Raina datar. Kini mereka menuju tempat di mana mobilnya itu sudah menunggu mereka. Hendra dan Gena di depan, sedangkan Raina dan Eli di belakang. Itu terjadi setelah perdebatan panjang dari Gena dan Eli yang merasa tidak pantas. Namun Raina mengatakan semua sama di mata Tuhan. Membuat semua merasa kagum dengan sifat rendah hati nyonya mereka. Kini mereka dalam perjalanan. Gena, kita akan memeriksa lebih dulu wajahmu. Kalian tahu aku mempunyai seorang kakak sepupu, seorang dokter di Italia. Dia bernama Bella Delisen Patra. Aku merindukannya. Aku tidak mengetahui keadaannya sekarang. Ucap Raina sedikit sedih, tapi bukan Raina namanya jika dalam mobil akan tertidur. Kali ini dia mencari lengan biasa dia bersandar. Hendra memperhatikan wajah nyonya mereka yang kini bersandar di bagian jendela. Dia pasti merindukan kadal airnya, guman Hendra dalam hati. Meskipun begitu, Hendra tahu betul bagaimana nyonyanya sangat lengket ketika tertidur di lengan tuannya. Hampir 30 menit perjalanan, akhirnya kini mereka sampai di rumah sakit. Ya, mereka menuju ruang dokter kulit. Raina dengan begitu setia menunggu Gena dipanggil untuk pemeriksaan. Sampailah pada nama Gena, kini Eli dan Raina ikut masuk ke ruang dokter kulit itu. Mulai dari pengecekan kulit, terus melihat masalah yang mengakibatkan kulit itu memerah dan cara penanggulangannya kini tersimpan jelas di benak Gena dan Eli. Dengar itu Wakari, jangan biarkan wajahmu terkena apapun untuk kesehatan wajah. Ucap Raina seperti ibu yang menasehati putrinya. Baiklah dok, terima kasih untuk semua. Ucap Raina menyalam tangan Raina. Kini mereka ke apotik untuk menebus obat dan salep untuk kesehatan wajah Raina. Kini Raina membawa Gena, Eli dan Hendra untuk makan.
Raina meminta agar Hendra membawa mereka ke cafe tempat Raina dulu bekerja. Ya, Raina merindukan dirinya yang dulu. Next time. Bab 3.